Hai semua, kembali lagi bersama gue Ans di pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone. Seperti biasa, gue akan melanjutkan video gue sebelumnya. Jadi kalau ada yang ketinggalan video-video gue sebelumnya, kalian bisa tonton terlebih dahulu, tentu di channel gue ini. Atau kalian bisa klik aja link playlist yang sudah gue tulis di deskripsi. Dan sebelum masuk ke inti video kali ini, mari kita kelas balik terlebih dahulu video sebelumnya. Tapi kalau kalian mau skip, kalian bisa langsung aja menuju ke menit ini. Oke, mari kita mulai kelas baliknya. Let's go. Toya yang nggak bisa kembali ke dunia baru menggunakan gate-nya, Toya pun mulai panik dan ketakutan. Namun tak lama kemudian, Kami-sama pun menelpon Toya. Dan ini membuat Toya itu bisa tenang kembali. Kami-sama bilang ke Toya kalau dia itu telah mengirim seseorang untuk menjemput Toya. Dan seseorang itu ternyata adalah Karen-san. Karen-san lalu memberitahu kegaduhan yang terjadi di dunia baru setelah Toya itu menghilang. Dari yang pertama itu hewan-hewan summonernya Toya yang ikutan menghilang juga bersamaan dengan Toya. Dan tentang para tunangan Toya, terutama Yai yang menangis sambil menyebut-nyebut nama Toya di depan pintu. Lalu ketika Toya itu mengira kalau Toya itu belum ada 1 jam di dunia ini, ternyata di dunia baru Toya itu sudah menghilang selama 10 jam. Toya mendengar ini pun jadi merasa bersalah. Toya bertanya ke Karen-san bagaimana agar Toya itu bisa balik lagi. Karen-san pun bilang kalau Toya itu bisa aja memakai kemampuan perpindahan ruang berbeda. Cuman karena Toya itu masih belum memiliki sihir yang cukup, Karen-san menyarankan Toya untuk pergi ke alam dewa terlebih dahulu. Baru dari sana itu pergi lagi ke dunia baru. Mengikuti saran dari Karen-san itu, Toya pun dengan segera langsung membuka gate-nya ke alam dewa. Dan sampai di sana, Toya itu sudah disambut oleh Kami-sama. Toya pun langsung dengan segera meminta maaf ke Kami-sama karena telah membuat masalah. Dan Kami-sama di sini tidak menganggap kalau apa yang Toya lakukan ini sebuah kesalahan. Sebab hal seperti ini itu sudah sering terjadi. Kami-sama malah menyuruh Toya untuk segera pulang. Toya pun menuruti perkataan Kami-sama dan berjanji akan kembali lagi untuk minta maaf besok. Toya lalu sampai di Pulau Pelerius, tempat artefak pintu dan yang lainnya itu berada. Sana Toya melihat profesor yang sedang memeriksa pintu itu, dan Yai yang bersujud di depan pintu sambil menangis memanggil-manggil nama Toya. Begitu mendengar suara dari Toya, Yai pun langsung menghampiri Toya sambil menangis terseduh-seduh. Melihatnya yang seperti itu, Toya pun memeluknya dan mengelus kepalanya dengan lembut sambil minta maaf. Profesor pun juga menghampiri Toya gitu dan memberitahu rasa kekhawatirannya. Toya pun meminta maaf juga ke profesor. Kemudian profesor meminta ke Toya agar Toya itu menjelaskan apa yang terjadi di sana dan apa yang terhubung dengan pintu itu. Singkat cerita, setelah semua orang itu sudah berkumpul, Toya pun menceritakan apa yang Toya alami di dunia lain itu, yang di sini Toya itu menyebutnya sebagai dunia kebalik. Untuk lebih meyakinkan lagi, Toya juga menunjukkan peta kebalik ke semua orang, yang Toya foto dari peta kebaliknya milik Pedro. Setelah itu, Toya pun memberikan pilihan ke orang-orang dari Pulau Pelerius ini atau perwakilannya. Pertama, mereka itu bisa tetap hidup seperti biasa dengan tidak menghancurkan barir, ya seperti biasa dihantui oleh Behemoth. Kedua, menghancurkan barir dan menjalin hubungan dengan dunia luar seperti yang Toya sarankan. Yang ketiga, mengikuti rencana mereka sebelumnya dengan mengirim beberapa orang mereka untuk tinggal di dunia luar. Dan pilihan terbaru yaitu mereka itu bisa pergi dan tinggal di dunia baru atau dunia kebalik itu. Namun untuk pilihan terakhir itu, Toya memperingati mereka kalau mereka itu tidak akan bisa pulang lagi. Dan mereka harus mempelajari bahasa di sana dari nol. Jadi Toya meminta mereka untuk memikirkan pilihan mereka ini dengan baik-baik. Karena apa yang akan mereka pilih ini itu tuh akan menentukan masa depan orang-orang Pelerius. Lalu singkatnya, Toya pun kembali ke Brundil setelah pihak Pelerius ini meminta waktu untuk memilih pilihan mereka. Dan sampai di Brundil, Toya tuh langsung disamperin oleh semua tunangannya yang khawatir dengan Toya. Kemudian Toya pun memanggil semua makhluk dewa summonernya dan meminta maaf ke mereka karena memulangkan mereka tanpa pemberitahuan. Tidak lupa juga Toya memanggil Snow, tikus salju yang Toya berikan ke Rob di kakak sebelumnya. Toya juga meminta maaf ke Snow dan menyuruhnya untuk kembali lagi ke Rob. Lalu Toya pun dan para tunangannya pindah ke kamar Toya. Mereka masih khawatir dan meminta agar mereka itu bisa tidur bareng dengan Toya untuk malam ini saja. Di kamar Toya ini mereka itu membahas singkat tentang dunia kebalik. Kemudian Lu pun bertanya ke Toya kenapa Toya itu tidak bisa menggunakan gate-nya untuk pulang. Melihat Toya yang kebingungan menjawab pertanyaan Lu ini, itu tuh pun akhirnya membuat Lin itu curiga. Dan Lin pun mulai mendesak Toya untuk memberitahukan apa yang masih Toya rahasiakan kepada mereka. Karena didesak seperti itu oleh Lin, akhirnya Toya pun memberitahukan identitas aslinya sebagai dewa kepada tunangannya itu. Toya menceritakan bagaimana Toya itu bisa datang ke dunia baru dan hubungannya dengan Kami-sama sebagai dependannya. Awalnya mereka itu menganggap kalau Toya itu sedang bercanda. Cuma setelah mereka itu melihat ekspresi serius Toya, mereka pun paham kalau Toya itu sedang tidak bercanda. Lalu Yumina pun mempertanyakan identitas saudara-saudara Toya, apakah mereka itu juga dewa atau dewi. Toya pun membenarkannya. Toya menjelaskan kalau mereka itu dilarang menggunakan kekuatan mereka, makanya mereka itu tidak terlihat seperti dewa ataupun dewi. Setelah mengetahui ini, Lin pun jadi tidak bisa berkata-kata lagi.
Namun siapapun Toya maupun Toya itu adalah orang dari dunia lain atau seorang dewa, para tunangan Toya itu akan tetap mencintai Toya. Toya pun jadi malu setelah mendengarkan pengakuan itu. Karena saking malunya, Toya pun pura-pura tidur dengan menyembunyikan dirinya di balik futon. Sebelum tidur, Toya merencanakan rencana untuk pergi ke tempat Kami-sama besok untuk minta maaf lagi, seperti yang sudah direncanakan. Lalu tiba-tiba Toya pun kepikiran dengan perkataan Karen-san mengenai kemampuan perpindahan ruang berbeda. Karena memikirkan hal-hal itu, rasa kantuk Toya pun mulai muncul, dan akhirnya Toya pun tertidur pulas. Dan ya, begitulah kilas balik dari video sebelumnya. Kalau kalian mau lebih jelasnya lagi, kalian bisa langsung gas aja video yang ini. Oke, sekarang tanpa berlama-lama lagi, mari kita menuju ke inti video kali ini. Oke, let's go. Keesokan harinya, seperti yang sudah Toya rencanakan sebelum tidur, Toya pun berkunjung ke tempat Kami-sama sambil membawakan masakan buatan Lu dan kue buatan Claire sebagai souvenir. Sampai di tempat Kami-sama, Toya langsung minta maaf karena telah merepotkan Kami-sama sebelumnya. Sambil juga Toya tuh memberikan souvenir yang Toya bawa itu ke Kami-sama. Kami-sama pun menerima souvenir itu sambil memaafkan Toya. Kami-sama lalu menaruh souvenir itu ke dalam kulkas kecil yang mirip seperti kulkas pada zaman era Showa gitu di Jepang. Dan Toya merasa kalau kulkas ini kemungkinan adalah sebuah artefak suci juga. Kemudian Kami-sama memberitahu Toya kalau berpergian ke dunia lain itu bukanlah sesuatu yang tidak biasa. Bahkan hal-hal seperti anime isekai pada umumnya, yang dimana orang-orang dari dunia luar itu melakukan pemanggilan, atau orang atau si MC-nya itu tiba-tiba terpanggil ke dunia lain entah bagaimana caranya, itu sebenarnya adalah hal yang biasa di universe isekai smartphone ini. Bahkan sampai ada orang atau makhluk yang memiliki kemampuan untuk berpergian ke dunia lain sejak lahir. Contohnya ya seperti N. Dan itu tuh adalah hal yang biasa. Jadi kejadian Toya pergi ke dunia kebalik itu bukanlah sebuah kesalahan gitu. Setelah mendengar itu, Toya pun bertanya mengenai dunia kebalik. Karena Toya penasaran kenapa dunia itu tuh memiliki kesamaan dengan dunia baru. Contohnya seperti dunianya itu. Kami-sama pun menjawab kalau dunia itu adalah salah satu dunia yang berdekatan dengan dunia baru. Maka dari itu, dunia kebalik itu memiliki kesamaan dengan dunia baru. Contohnya seperti dunianya itu. Namun meskipun mirip, bukan berarti dunia itu tuh memiliki versi dari setiap orang. Layaknya seperti konsep universe-nya di Marvel gitu. Dunia kebalik ini benar-benar dunia yang berbeda. Jadi di sana itu nggak bakal nemu Toya versi dunia kebalik, Yumina versi dunia kebalik, dan sebagainya. Itu nggak bakal ketemu. Selain itu, Kami-sama juga mengatakan kalau dunia kebalik itu sudah pernah hancur sekali. Tapi bukan dengan monster risal, melainkan dengan perang dunia. Pada waktu itu, teknologi mereka itu meningkat terlalu cepat, sehingga perkembangan mereka itu membuat peradaban mereka hancur sendiri. Dan menurut perkataan Kami-sama, hal-hal seperti ini itu sering terjadi ke dunia-dunia besar. Mendengar itu, Toya pun jadi teringat akan cerita legenda di dunia lamanya tentang Ragnarok dan Nabi Nuh. Lalu Toya pun bertanya lagi, apakah Toya ataupun orang lain itu dilarang untuk mengunjungi dunia kebalik? Kami-sama pun menjawab kalau itu tidak masalah, selama Toya itu nggak ngajak monster kristal ke sana. Tapi karena untuk sekarang Toya itu telah mengatasi mereka, si monster kristal ini, jadi boleh-boleh aja menurut Kami-sama kalau Toya atau orang lain itu pergi ke sana. Toya pun jadi merasa tenang atau lega gitu setelah mendengar ini. Karena akan jadi masalah jika tiba-tiba orang-orang di Pulau Polaris itu memutuskan untuk memilih pindah ke dunia kebalik itu. Toya bertanya lagi, dan sekarang itu mengenai kemampuan perpindahan ruang berbeda yang disebutkan oleh Karen-san sebelumnya. Toya bertanya apakah dia itu bisa pergi ke dunia lamanya menggunakan kemampuan ini. Kami-sama pun menjawab bisa. Tidak seperti sihir gate yang Toya punya saat ini yang tidak dapat melintasi dunia karena keberadaan barir dunia. Perpindahan ruang berbeda ini mampu untuk melewati penghalang dunia dan melalui perjalanan antar dunia. Namun Kami-sama menyarankan Toya untuk menyerah dengan keinginannya itu. Sebab keberadaan Toya di dunia lamanya itu sudah dianggap tiada atau mati. Dan di dunia lamanya itu tidak ada yang namanya konsep membangkitkan manusia yang sudah mati. Jadi ditakutkan jika Toya itu pergi ke dunia lamanya, nanti akan terjadi kepanikan di sana. Selain itu, Toya sudah menjadi salah satu dewa. Jika Toya menggunakan kemampuan perpindahan ruang berbeda itu, maka Toya akan secara resmi dianggap menjadi dewa. Dan Kami-sama tidak mau Toya itu cepat-cepat menjadi dewa. Karena Kami-sama ingin Toya itu menikmati hidupnya itu yang berada di zona abu-abu, di mana Toya itu bisa menggunakan kekuatannya tanpa dibatasi oleh aturan para dewa. Toya mendengar ini pun langsung merenungkan nasihat Kami-sama itu. Toya berpikir kalau Toya itu memang merasa kalau dia itu memang ingin lebih lama di zona abu-abu ini. Selain itu Toya yakin kalau profesor itu mungkin bisa aja membuat artefak yang sama seperti pintu di Brunhild jika dia itu menggunakan workshop Babylon. Jadi untuk rencananya ini Toya bisa menunggu lebih lama lagi. Lalu jika cerita setelah Toya itu kembali ke Brunhild dan melanjutkan tugasnya sebagai raja di kantornya,
Profesor Hina Babylon pun datang ke kantor Toya dan dia memberitahu Toya kalau dia itu akan membuat gate dimensi atau artefak pintu yang sama seperti di Pulau Pelarius. Meskipun di sini sebenarnya profesor itu jengkel untuk meminjam penemuan orang lain, tapi selama itu memiliki berbagai kegunaan yang praktis, profesor rela menirunya. Dan untuk menangani penggunaan mana yang besar itu, profesor juga sudah membuat rencana akan membuat tangki kekuatan sihir seperti yang sudah Toya bicarakan ke profesor sebelumnya. Profesor memperkirakan kalau dia itu akan menyelesaikan proyek ini dalam waktu 3 hari saja menggunakan workshop Babylon. Ini bukanlah hal yang mustahil, karena kalau kalian ingat, workshop Babylon itu bisa menduplikasi suatu benda selama punya bahannya dan punya blueprintnya gitu. Jadi membuat artefak pintu ini adalah hal yang sangat mudah. Terlebih lagi sebelumnya, profesor itu telah menggunakan analisnya ke artefak pintu di Pulau Pelarius itu. Jadi seperti komponen, bahan, fungsi, dan cara menggunakannya, profesor itu sudah tahu, tinggal diduplikasi saja. Walaupun awalnya Toya itu terkejut mendengar rencananya ini, tapi pada akhirnya Toya memutuskan untuk membiarkannya atau mempercayakan ke profesor. Dalam membahas rencana profesor itu, Toya lanjut membaca-baca dokumen yang sudah disediakan di mejanya. Dan di salah satu dokumen atau laporan itu, ada yang membuat Toya itu mengerutkan keningnya. Dikarenakan di laporan itu tertulis mengenai munculnya Soul Eater atau si dewa jahat di kota pelabuhan Kekaisaran Rifurizu. Dikatakan kota itu tuh sebagai kota komersial yang dimana berbagai pedagang itu datang dan pergi setiap harinya. Dan kalau membahas tentang pedagang, maka pasti ada pedagang yang jujur dan ada yang tidak jujur. Dan sayangnya di kota itu tuh pedagang yang jujur itu sedikit, sedangkan yang tidak jujur itu ada lebih banyak. Ini membuat kota itu tuh akhirnya diserang oleh dewa jahat. Di kasus ini Toya tidak bisa menyalahkan Kekaisaran Rifurizu dengan mengatakan kalau pemerintah mereka itu buruk hingga menjadi seperti itu. Karena kasus ini menyangkut keserakahan orang-orang di kota. Dan sudah jadi hal yang biasa kalau pedagang di kota itu pasti akan berusaha untuk menjadikan mereka kaya dengan berbuat curang. Namun dengan kasus ini Toya sekarang sudah bisa menebak dan dapat menyimpulkan kalau dewa jahat ini menargetkan suatu kota bukan karena jumlah energi negatifnya, melainkan dia itu ditarik oleh energi negatif yang terletak dekat dengan tempat dia itu muncul. Jadi dia tidak memilih kota yang energi negatifnya itu paling banyak di seluruh dunia baru ini, namun melainkan ia akan pergi ke tempat yang terdapat banyak energi negatif yang berada dekat dengan tempat dia itu muncul. Dan ini membuat kemunculannya itu jadi benar-benar acak. Toya hanya bisa berharap di setiap kota yang diserang olehnya nanti itu tuh bisa menghubungi Toya terlebih dahulu sebelum kota itu hancur, agar Toya itu bisa menyelidikinya dan menghentikannya. Di lain sisi, hingga hari ini belum ada kabar dari monster kristal. Ini pun membuat Toya itu merasa kalau situasi sekarang ini tidak menyenangkan. Lalu di saat Toya itu memikirkan hal ini, Toya pun menerima panggilan telepon dari Redisha. Dan secara tidak terduga, Redisha itu mengabarkan kalau telah munculnya dewa jahat di kota Chanyu, bagian selatan Euron. Toya mendengar ini pun sontak terkejut. Melalui penjelasan dari Redisha, sepertinya orang-orang dari cabang Guild Rodomea lah yang telah menemukan kemunculan ini. Awalnya mereka itu pergi ke Chanyu dengan niat untuk mendiskusikan pembuatan guild petualang. Namun tiba-tiba muncullah fenomena jahat ini. Karena Toya merasa ini adalah sebuah kesempatan, Toya pun dengan segera membuka petanya untuk mencari kota Chanyu. Kali ini Toya tidak berniat untuk membiarkannya lolos. Setelah itu Toya meminta profesor yang masih di ruangannya untuk menyampaikan pesan Toya ini kepada semua tunangannya. Kemudian dengan cepat Toya pun pergi ke tempat ibu kota lama Euron. Dan dari sana Toya itu terbang menuju ke Chanyu. Hingga akhirnya setelah terbang selama 5 menit, Toya pun tiba di langit Chanyu. Dari atas langit Toya dapat melihat orang-orang di sana itu pada berjatuhan. Mereka semua pada mati dengan ekspresi wajah yang terlihat sedih. Orang-orang yang terlihat mati itu tubuhnya mengering dan ditumbuhi oleh kristal-kristal kecil di seluruh tubuh mereka. Untuk memastikannya lagi, Toya pun melihat tubuh mereka dengan God Eye. Dan benar saja jiwa mereka itu telah dimakan. Yang ini menandakan kalau ini benar-benar perbuatan dewa jahat. Kemudian terdengarlah sebuah jeritan yang bergema yang mengejutkan Toya. Suara itu persis seperti suara kematian yang menyakitkan. Toya lalu berlari ke arah sumber itu berasal. Dan sampainya di sana, Toya melihat sesosok binatang sihir yang besar sedang menggigit leher seseorang pria. Selain itu, sesuatu yang tidak menyenangkan yang seperti kekuatan dewa namun berbeda juga keluar dari binatang itu. Tampilan binatang itu tuh mirip seperti penggabungan antara serigala dan singa. Tingginya itu sekitar 4 meter dan dia itu memiliki bulu emas yang murni. Bulu yang emas gelap itu terlihat tampak keras dan makhluk itu tuh memancarkan perasaan yang tidak menyenangkan. Layaknya dia itu sedang membawa sesuatu yang jahat. Toya pun bertanya apakah makhluk itu tuh adalah dewa jahat. Lalu kemudian makhluk itu pun notice dengan kedatangan Toya dan dia pun langsung memperhatikan Toya.
Dan setelah dia itu melihat Toya, sepasang matanya yang berwarna merah pun mulai bersinar mengarah ke arah Toya. Dia pun menyebut makhluk itu tuh sebagai binatang sihir jahat. Makhluk itu pun menjatuhkan pria yang dia gigit sebelumnya. Kemudian dia pun melompat ke atas atap. Luka gigitan dari makhluk itu dalam sekejap tiba-tiba menghilang dari tubuh pria yang digigit itu. Lalu tubuh dari pria yang digigit itu pun mulai mengering dan bunga kristal pun tumbuh di tubuhnya. Melihat kejadian ini, Toya pun jadi semakin yakin kalau makhluk itu adalah si dewa jahat. Lalu makhluk itu pun melompat dari atap ke arah Toya, berniat untuk menyerang Toya. Toya pun dengan sigap memukul badannya menggunakan Brunhild Blackmood. Namun secara mengejutkan, bila pisau Brunhildnya Toya yang terbuat dari materia monster kristal itu malah terbelah. Dan ini Toya pun akhirnya serius. Dan untuk kedua kalinya setelah sekian lama, Toya pun melepaskan kekuatan dewanya. Rambutnya pun langsung memanjang dan memancarkan sinar platinum. Namun tiba-tiba setelah Toya itu melepaskan kekuatan dewanya itu, lingkaran emas pun muncul di samping makhluk itu. Kemudian dari lingkaran itu muncullah dewa bawahan yang selama ini dikejar-kejar oleh Toya. Dan di sini Toya itu memanggilnya sebagai Dewa Nit. Karena dia disebut sebagai Dewa Nit, dia pun jadi marah. Dia lalu berencana akan membiarkan bintang peliharaannya itu atau si dewa jahat untuk memakan jiwa Toya. Dia yakin dengan memakan jiwa Toya itu tuh akan membuat pertumbuhan binatangnya itu menjadi lebih cepat. Setelah melihat kalau dewa jahat itu bisa mematahkan bila pisaunya Brunhild Toya, Toya pun menebak kalau Dewa Nit itu telah memasukkan bentuk-bentuk monster kristal ke dalam dewa jahat itu. Karena ini akan jadi masuk akal kenapa bila Brunhildnya Toya itu bisa terbelah saat menyerang makhluk itu. Karena hampir mustahil kalau Brunhild Toya itu hancur, kecuali kalau kena material monster kristal juga. Dan benar saja Dewa Nit di sini itu mengakui kalau dia itu telah bekerja sama dengan seseorang dari monster kristal. Berkat seseorang itu, dia dapat membuat dewa jahat yang luar biasa ini. Dia yakin kalau makhluk atau dewa jahat ini itu tuh mampu untuk menghancurkan dunia baru dan yang lainnya dengan mudah. Dia pun terkejut setelah mendengar kalau Dewa Nit itu ingin menghancurkan dunia baru ini. Dewa Nit itu pun menjelaskan alasan dia itu ingin menghancurkan dunia baru. Karena jika dunia ini hancur, maka dunia ini itu akan dipisahkan dari pengaruh dewa dunia. Yang itu artinya dunia baru ini akan berhenti dikelola oleh dewa dunia. Dan pada waktu itulah dia itu akan diangkat menjadi dewa satu-satunya di dunia baru ini. Jadi intinya Dewa Nit ini ingin menggeser otoritas dewa dunia dari dunia baru ini dengan menghancurkannya, agar dia itu bisa punya pekerjaan gitu. Dan mendengar ini pun jadi keheranan dengan pola pikir Dewa Nit ini. Dia tidak tahu apakah dia itu hanya berpikir sempit atau memang bodoh aja, sampai-sampai dia itu bisa merencanakan hal ini. Namun apapun itu, pada akhirnya rencana ini tuh memang bisa berjalan. Karena walaupun makhluk itu tuh disebut sebagai dewa jahat, makhluk itu tuh tetap lahir dari tanah. Dan di aturan para dewa itu dilarang ikut campur urusan dari dunia bawah. Sehingga secara otomatis para dewa itu dilarang untuk mencampuri atau menaklukkan dewa jahat itu. Maka dari itu, seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, para dewa itu biasanya akan memberikan harta suci ke pahlawan atau ke orang-orang suci untuk mengalahkan dewa jahat. Cuman jika mereka gagal mengalahkan dewa jahat, maka apa yang diinginkan Dewa Nit itu pasti akan terjadi. Dunia akan mengalami kehancuran secara perlahan-lahan setelah ditinggalkan oleh para dewa. Lalu Dewa Nit ini pun akan mengisi kekosongan itu. Dengan ini Toya pun akhirnya sepenuhnya mengerti mengapa dan bagaimana Dewa Nit itu menjadi dewa bawahan dengan waktu yang sangat lama. Yaitu karena dia itu bodoh, yang sudah nggak bisa diobatin lagi kebodohannya itu. Mendengar kalau dia itu dibilang bodoh, Dewa Nit itu pun jadi makin kesal terhadap Toya. Dia pun lalu menyuruh dewa jahatnya itu untuk segera memakan Toya. Mengikuti perintah dari penciptanya itu, dewa jahat itu pun mulai membuka mulutnya yang besar. Dan dari mulutnya itu keluarlah peluru api hitam yang kuat ke arah Toya. Dia pun menepis serangan itu menggunakan tangan kanannya yang sudah dilapisi oleh kekuatan dewa dan berhasil melemparnya menjauh. Meskipun peluru api itu tidak panas, cuman dampak yang ditimbulkannya itu cukup besar. Tangan Toya bahkan sampai merasa sedikit nyeri setelah menepis serangan itu. Dan lagi peluru apinya yang Toya tepis itu sampai berubah menjadi semburan api yang luar biasa, hingga apinya itu menyambar naik ke atas langit. Toya pun jadi bertanya, kalau saja Toya itu tidak melapisi tangannya dengan kekuatan dewa, apakah tangannya itu akan hancur sampai ke tulang-tulangnya. Lalu Dewa Nit itu pun ngoceh lagi, dan sekarang dia memberitahukan fakta lainnya yang membuat Toya itu terkejut, di mana ternyata seseorang yang bekerja sama dengan dia ternyata itu adalah Yura, monster kristal kelas atas yang pernah Toya lawan sebelumnya. Namun dia nggak meladeni Toya, dia hanya fokus mencari sesuatu, dan terungkap kalau sesuatu itu adalah Dewa Nit ini. Dan itu Dewa Nit itu juga memberitahu kalau Yura lah yang telah membuat dewa jahat itu. Bahkan Yura juga yang telah mendesain dewa jahat itu.
agar memakan jiwa seseorang untuk bisa mencapai pertumbuhan dewa jahat itu. Meskipun Dewa Nit ini hampir gak ada campur tangan dalam membuatnya, dia sangat senang gitu dengan ciptaan Yura ini, karena perkembangannya itu menurutnya sangat singkat. Kemudian karena tidak ingin mengulur waktu lebih lama lagi, karena takut Karenesan dan Muranesan itu datang membantu Toya, Dewa Nit itu pun berniat untuk segera menghabisi Toya dengan membantu dewa jahat untuk melawan Toya. Akan tapi menurut Toya ini malah jadi sangat menguntungkan, karena Toya bisa menghadapi mereka berdua sekaligus. Toya pun menggunakan Sheer Power Rise-nya untuk memperkuat pukulannya. Kemudian Toya menggunakan teleportnya untuk berpindah dengan cepat ke tubuh dewa jahat itu, lalu memukulnya dengan kuat ke perutnya. Akibat pukulan Toya itu, dewa jahat itu pun terpental terbang ke langit dan menabrak salah satu bangunan di sana, hingga membuat dia itu terjepit dan tertimpa puing-puing bangunan yang sudah hancur. Melihat binatangnya itu yang dipentalkan oleh Toya dengan sangat mudah, sontak Dewa Nit itu pun terkejut. Melihatnya masih dalam keadaan terkejut itu, Toya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menembakkan kedua kakinya dengan peluru yang sudah dilapisi oleh kekuatan dewa. Peluru itu pun berhasil menembus kedua kaki Dewa Nit itu, sehingga membuat dia itu merasa kesakitan. Dalam keadaan yang kebingungan, dia pun bertanya, bagaimana entitas yang bukan dewa kelas rendah seperti Toya itu tuh bisa menembus kedewaannya. Toya pun membalas, tentu karena Toya itu adalah dependa dewa dunia. Jadi kalau dalam segi kekuatan sangat jelas kalau Toya itu bisa dengan mudah mengalahkan dewa kelas bawahan seperti dia. Dewa Nit yang mendengar itu pun jadi sangat kesal. Dia lalu terjatuh berlutut dengan kedua kakinya yang mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti uap emas. Dia dengan kesal lagi-lagi bertanya kepada Toya, mengapa Toya memiliki kedewaan yang sekuat itu tidak memiliki posisi apapun? Karena menurutnya dengan kekuatan Toya itu, seharusnya Toya itu bisa saja sudah berada di tingkat dewa senior dengan kedewaannya itu. Toya pun balas, kalau Toya itu tidak sepertinya. Toya masih memiliki rasa malu. Toya tidak ingin mendapatkan posisi penting karena hasil kerja keras orang tuanya, yang di sini merujuk ke dewa dunia. Sekarang Toya bertanya, apa yang harus Toya lakukan ke Dewa Nit ini? Karena kalau Toya menghabiskannya sekarang juga, itu tuh akan mengambil pekerjaan Karenesan dan Muranesan. Di saat Toya itu sedang dilema itu, tiba-tiba bangunan yang menimpa dewa jahat itu pun meledak, dan dewa jahat itu pun melompat keluar dari sana. Dan dia itu saat ini berdiri di antara Toya dan Dewa Nit itu. Kemudian dia pun menembakkan 3 peluru api hitamnya secara beruntun ke arah Toya. Toya sebenarnya ingin menghindari serangan itu, cuman karena masih ada kemungkinan ada beberapa orang yang masih hidup di kota ini, jadi Toya pun akhirnya menepis lagi dan mengirim peluru itu terbang ke luar kota. Dan untuk meringankan dampak dari peluru itu, kali ini Toya melapisi tangannya dengan kekuatan dewa dalam jumlah yang besar. Dan Toya masih sibuk menepis 3 peluru api yang ditembakkan dewa jahat. Dewa Nit itu pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dengan dewa jahat. Dia menarik kakinya dan menyeret dirinya sendiri ke sebelah dewa jahat dan berniat untuk kabur. Namun sebelum Toya itu mau membuat tindakan untuk mencegah mereka kabur, dewa jahat itu tiba-tiba malah menggigit tenggorokan Dewa Nit itu tanpa ragu. Dewa Nit yang tidak percaya dengan perkembangan ini, dia pun tanya kenapa dewa jahat yang dianggap sebagai binatangnya sendiri sekarang malah melahap jiwanya dengan sangat rakus. Bahkan Toya melihat kejadian ini pun juga dibuat kebingungan gitu. Toya sampai gak bisa bergerak karena saking terkejutnya melihat ini. Dan Dewa Nit itu pun akhirnya mengerti kalau dia itu telah dihianati oleh Yura. Dan setelah semua kekuatan dewanya itu diserap oleh dewa jahat, dia pun akhirnya meledak menjadi kilatan cahaya dan akhirnya lenyap, menyisakan dewa jahat itu yang sekarang itu ditutupi oleh kabut emas gelap. Dewa jahat itu lalu melepaskan kedewaannya yang mengerikan dari tubuhnya itu. Kedewaan itu lalu berubah menjadi bahan yang mirip seperti kapas yang melayang di sekitarnya, dan membuat dewa itu tuh berubah menjadi kepompong emas. Yang kebingungan dengan kejadian ini pun jadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kepompong emas besar dan gelap itu melayang 1 meter di atas tanah sambil memancarkan gelombang yang mengerikan. Meskipun Toya itu masih belum mengerti dengan apa yang sedang terjadi, tapi Toya yakin bahwa ini akan menjadi sesuatu yang merepotkan jika dibiarkan saja. Jadi Toya pun berpikir kalau akan lebih baik jika Toya itu menghancurkannya sesegera mungkin. Maka dari itu Toya pun langsung mengubah Brundilnya menjadi Blackmood, lalu mengalihkan kekuatan dewanya ke Brundilnya itu dan mencoba untuk membelah kepompong itu. Namun sayangnya serangan Toya itu sia-sia saja. Kepompong itu masih melayang kokoh di langit. Toya mendeskripsikannya itu layaknya seperti sedang memotong marshmallow menggunakan pisau dapur di bawah air. Kemudian Toya pun mencoba menggunakan sihirnya yang berjenis pembatasan gitu. Sihir ini mirip seperti Ice Bind yang bertujuan untuk melumpuhkan kepompong itu. Namun sebelum Toya itu menyelesaikan rencananya itu, Black Light pun terjadi ke kepompong dewa jahat itu. Black Light bagi yang lupa, singkatnya itu adalah sebuah sistem dunia
yang dimana dapat memulangkan keberadaan asing yang masuk secara paksa ke sebuah dunia. Jadi kepompong itu tuh secara paksa ditarik keluar dari dunia baru. Penampilan kepompong dewa jati itu pun secara bertahap mulai menjadi tipis karena blacklist. Toya sebenarnya sangat bersyukur terdapat sistem seperti ini. Namun untuk keadaan sekarang ini, Toya malah merasa sebaliknya. Toya dengan tergesa-gesa menggunakan sihir ice bandnya untuk menangkap kepompong jahat itu. Tapi sayangnya, sihir Toya itu tidak berhasil menangkap kepompong dewa jahat itu. Dan kepompong dewa jahat itu pun akhirnya menghilang. Setelah kepompong dewa jahat itu menghilang, Toya pun menghilangkan kekuatan dewanya juga. Dan di waktu yang bersamaan, kedua kakak Toya yaitu Karenesan dan Morohanesan pun tiba dari langit. Toya pun bilang ke mereka kalau mereka itu telat. Morohanesan pun minta maaf karena datang terlambat. Dia menjelaskan kalau alasan keterlambatan mereka itu karena Karenesan itu sedang tidur tadi. Jadi dia harus membangunkannya terlebih dahulu. Setelah mendengar alasan yang sepele itu, Toya pun langsung memarahi Karenesan. Kemudian Toya memberikan penjelasan singkat mengenai apa yang sudah terjadi kepada kedua kakaknya itu. Kedua kakaknya itu yang mendengar cerita Toya itu pun sangat terkejut. Karena kasus seperti ini itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Keberadaan dari tanah yang merujuk ke dewa jahat itu tuh mengambil kekuatan dewa. Karenesan menyebut kalau kasus ini tuh mirip seperti kasusnya Toya. Cuman bedanya kalau Toya itu adalah makhluk dari tanah yang mendapatkan kekuatan dewa. Dengan dewa jahat yang telah mendapatkan kekuatan dewa, sudah tidak ada cara lagi untuk seorang pahlawan bisa mengalahkannya. Toya sangat jengkel karena jika dunia baru benar-benar akan hancur karena dewa jahat ini dan tidak ada orang yang mengaturnya, maka dunia ini tuh akan ditinggalkan seperti yang diinginkan Dewa Nit sebelumnya. Kemudian dewa jahat itu yang memperoleh kekuatan dewa itu akan dibatasi oleh dunia ini dan akan terisolasi bersama dunia ini. Sampai dunia ini pun akhirnya hancur dengan sendirinya secara perlahan-lahan. Namun Toya masih memiliki satu cara untuk mengalahkan dewa jahat itu, yaitu dengan mengirim seseorang yang hidup di dunia baru ini dan memiliki kekuatan dewa. Yap, tidak lain dan bukan adalah Toya sendiri. Morohanesan dan Karenesan meminta maaf kepada Toya karena telah menyerahkan tugas mereka ini sekarang kepada Toya. Namun mereka berjanji akan tetap di dunia baru untuk memberikan bantuan ke Toya dalam melawan dewa jahat itu. Dan menurut Morohanesan, kemungkinan besar tujuan dewa jahat itu membungkus dirinya sendiri menjadi kepompong itu untuk membangkitkan kembali tubuhnya agar mampu menahan kekuatan dewa yang dia serap. Dan ternyata dewa dunia itu juga melakukan hal yang sama kepada Toya supaya Toya itu dapat memiliki tubuh yang mampu menahan kekuatan dewanya. Untuk sekarang, Toya dan kedua kakaknya itu pun memutuskan untuk melakukan sesuatu terhadap orang-orang yang ada di kota ini karena seharusnya masih ada orang-orang yang selamat. Karena kekacauan ini, Toya pun merasakan firasat yang buruk. Dan karena kekacauan ini, Toya mau nggak mau harus mempersiapkan dirinya sendiri untuk melawan dewa jahat itu yang suatu hari akan muncul kembali di masa depan. Dan ya, segini dulu untuk video kali ini. Jika gua ada salah kata atau informasi, bisa dibenarkan aja di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, bisa di like dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you next video and... Kalau begitu karena Muna sudah bangun. Nah, saatnya rusuh. Adios. Adios.